Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang logika supply and demand di saham. Ini berbeda dengan logika supply and demand di pasar pada umumnya. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Jadi kemarin kami membahas sebuah video tentang harga saham Antam dan Inco yang harganya turun meskipun kinerjanya tidak begitu turun. Ingat sekali lagi, kinerjanya tidak begitu turun tapi harganya turun. Kemudian kami menyampaikan salah satu faktor kuatnya adalah karena harga nikel yang terus turun. Ya, karena di saham itu kalau Anda masuk di pasar di saham komoditas, maka kita lihat harga komoditas itu sendiri. Dan kenapa harga nikel turun? Ini penjelasannya karena suplainya sudah sangat banyak. Ini lihat, pasokan nikel dari Indonesia terus bertambah. Sehingga walaupun permintaannya tinggi, tapi suplainya itu lebih tinggi, otomatis harganya turun. Nah, setelah itu ada komentar, nikel ini komoditas masa depan. Mungkin sekarang belum, tapi masa depan akan berubah. Kendaraan listrik di jalan makin banyak, tinggal menunggu waktu. Oke, betul. Saya sangat senang kalau ada komentar seperti ini karena bisa menjadi inspirasi kami untuk membuat video. Jadi gini, kalau ada pernyataan sekarang belum tapi masih depan akan berubah, pertanyaannya masa depannya kapan? Apakah tahun 2024 atau 2025 atau 2026? Kalau tahun 2026 berubahnya, maka kita ada waktu yang terbuang dan dalam dunia investasi itu sangat sayang. Kan yang paling bagus itu apa? Masa depannya di tahun 2024, kita investasi di Desember 2023. Itu kan kalau bisa. Kalau misalkan investasinya di Juli tahun 2023 itu bagus. Tapi kalau kita investasi di 2019 kejauhan. Kan seperti itu. Kemudian ada yang komen lagi, fair yang cukup bagus, Inco sudah masuk watchlist, saya tinggal nunggu technical rebound buat masuk. Oke, nggak apa-apa, kalau ini kan sudah mekanisme pasar, Anda melihat technical rebound atau yang lainnya silakan. Tapi kami akan membahas tentang ini nih, fokus ini. Jadi gini, salah satu kunci keuntungan kita di pasar modal itu memahami supply and demand di saham. Ya, bukan persoalan harga, bukan. Persoalan harga maksudnya harga saham naik karena bidnya lebih banyak, offernya kecil. Tidak seperti itu. Jadi lebih detail lagi. Nah, mari kita lihat baik-baik tentang nikel. Ya. Sekarang saya lebih dalam tentang nikel. Ini demand, ini supply. Ya, ini tahun. Pada tahun 2020, demand-nya itu belum begitu tinggi. Supply-nya juga belum begitu tinggi. Sehingga harganya flat ketika itu. Tahun 2021 perlu diingat waktu itu Tesla dan lain sebagainya sudah mulai menggaungkan itu. Bisa dikatakan isunya sangat naik. Dan ketika itu supply-nya, nikelnya supply-nya itu rendah. Tapi demand-nya sudah mulai tinggi, maka harga naik. Tahun 2022 demand-nya tinggi. Kalau Anda ingat tahun 2022 itu produksi motor listrik digenjot, mobil listrik digenjot. Waktu itu kan uh, betul-betul digaungkan lah, dan itu kenyataan memang yang pada akhirnya demand-nya tinggi, supply-nya rendah. Sekarang kita di tahun 2023 itu kenyataannya ini demand-nya tinggi tapi supply nikelnya itu lebih tinggi. Itu loh kenyataannya. Dan serapan daripada motor listrik atau mobil listrik tidak sesuai harapan. Ada beritanya kok, saya sudah kemarin nyampaikan. Dari 200.000 target motor listrik yang terjual hanya 8.000 unit kalau nggak salah. Itu pun sudah pakai subsidi gitu loh. Saya yakin mungkin belum banyak yang tahu data ini. Akhirnya mari kita lihat harga nikel. Lihat 2020 supply-nya belum begitu tinggi, demand-nya juga belum begitu tinggi, flat aja. Nah, 2021 udah mulai tuh isunya naik. Nah, 2021 mulai naik harga nikel. Tahun 2022, nah itu langsung push puncaknya. Waktu itu kebutuhan tinggi sekali, tapi kemudian supply-nya tidak begitu besar. Sekarang ya, walaupun kebutuhannya tinggi ya, teman-teman ya, banyak yang menciptakan motor listrik, tapi persoalannya komoditas nikel
eksplorasinya gila-gilaan. Jadi harganya jatuh. Nah, ini logika yang harus Anda pahami di pasar modal. Kalau kita ingin membeli sebuah emiten, Anda harus tahu logika yang menaikkan harga saham itu. Kalau sentimen internal, aksi korporasi itu biasa. Tapi yang paling penting Anda harus pahami proses bisnis. Proses bisnis itu apa? Misalkan, ini Anda mau beli emiten semen. Nah, yang paling dibutuhkan di emiten semen itu adalah batu bara. Kalau harga batu baranya naik, saham semen turun. Kalau harga batu bara turun, saham semen naik. Itu udah logika itu. Sama juga dengan nikel. Ya. Misalkan, kalau misalkan motor listrik, Anda beli saham nikel, tapi harga nikelnya jatuh, ya harga sahamnya jatuh. Ini yang perlu dipahami. Nah, kalau bisa di pasar modal Anda pahami ini, yang di sini nih. Bukan hanya sebatas di sini supply and demand bid offer aja. Kelamaan nantinya. Nah, contoh ini ya. Contoh kalau mungkin Anda apa yang saya sampaikan ini belum maksud gitu. Contoh di minyak. Udah paling gampang itu minyak. Anda lihat ini, harga minyak mentah. Paling enak minyak mentah. Kenapa? Karena minyak mentah itu ada yang mengontrol, itu OPEC kan. Biasanya kalau harganya udah terlalu rendah, kemudian supply-nya ditahan. Bagus itu. Jadi harganya tidak terlalu rendah, udah tinggi, supply-nya didorong. Ini Anda lihat ya. Sekarang kita berada di bulan November 2023. Nah, kemudian kemarin kita mengalami kenaikan di bulan September, itu naik dan isunya mau menembus angka 100. Kalau 2022 kan udah lewat. Saya beri contoh saham yang paling kuat tersengat harga ini minyak, yaitu Ruis. Ya, ini namanya saham naik berdasarkan sentimen, bukan berdasarkan kinerja, tapi sentimen. Karena Ruis memang menjadi salah satu yang fokus pada konsultan eksplorasi minyak. Setahu kami seperti itu. Dan kami menikmati untung. Anda lihat aja video kami di saham Ruis ini. Nah, ada yang aneh. Di bulan November ini masih ada yang mau mengatakan gini, Ruis mau dibawa menuju harga 400. Ya. Ini 3 November, meski harga seperti 240 masih masuk pergerakan normal, masih bisa kuat naik ke harga 300. Ya. Di bulan November masih ada yang kepikiran apa? Bullish prediksinya 274. Padahal nih petunjuknya udah jelas. Insidernya aja udah jualan tanggal 2 November itu sampai 400.000 jualan ini. Kok masih ada yang berharap? Kenapa saya katakan demikian? Karena apa? Fundamental Lewis itu biasa, tidak wow sekali. Artinya yang menggerakkan saham ini bukan masalah fundamentalnya, tapi masalah apa? Harga minyaknya. Dan kita lihat harga minyak. Ya, kita lihat harga minyak yang ini sekarang sudah melandai turun ini. Ya, kan ini naik karena harga minyak ini. Nah, ini naik ini. Karena harga minyak. Sekarang udah turun. Ingat, harga saham yang berdasarkan dipetik komoditas, maka dia akan turun juga karena harga komoditas. Nah, ini karena nggak banyak paham logika supply and demand di pasar modal. Nah, yang ini mimpi nih, sudah mimpi di siang bolong lah. Kecuali misalkan kalau harga minyaknya naik lagi gila-gilaan, bisa. Loh, kalau misalkan Anda mengatakan ini bandanya nggak kuat, ya itu kalau bandamologi urusan beda. Makanya saya ingin mengatakan seperti ini. Saat yang lain paham namanya logika supply and demand di saham, Anda masih garis-garis saham itu dan Anda masih membandar-bandarkan saham itu, Anda akan ketinggalan. Saya katakan Anda akan ketinggalan. Kami ketika di Ruis ini kami udah jual di 320, di sinilah. Habis itu kami udah tinggal karena apa? Harga minyaknya sudah nggak kuat nembus di angka yang ketika itu hampir 100 US dollar per barel. Jadi seperti itu. Ini sekedar sharing saja. Silakan kalau Anda tidak sepakat nggak apa-apa. Kami sangat senang karena nantinya akan jadi bahan konten-konten kami berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau ada pertanyaan, cantumkan di kolom komentar. Kalau Anda ada sanggahan, cantumkan juga di kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.